Ya baik pemirsa, kembali terima kasih masih bersama kami di Special Talk Show Menjadikan Masyarakat Banda Aceh Tangguh Bencana. Nah, tentang Pak Fadil, kita masih menyambung sosialisasi pengurangan risiko bencana berbasis komunikasi dan masyarakat. Tadi Pak Robi sudah komunikasi luar biasa sekali, mengeluarkan unek-uneknya, gundah-gulahnya sampai emosi sekali ya Pak Robi, luar biasa sekali. Pak Fadil, apakah yang harus diperhatikan kembali ataupun harapan Anda tentang kurang lebihnya dari tugas BPD sendiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya kan keinginan dan harapan itu begitu besar bagi kita. Satu jawaban bagi saya, apabila mampu kita gunakan komunikasi, 50% tugas selesai. Karena bahwa kegagalan dan ketidakmampuan untuk bisa menjadikan harapan itu adalah tak kala komunikasi itu macet dan komunikasi itu tidak ada jalur, sehingga muncullah hoax, kecemasan, kegalauan, kegelisahan. Tetapi kalau komunikasi itu dapat dijembatanin, dia timbul ide, gagasan, dan kreativitas. Dan di situ terjawablah apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan. Itulah awal langkah untuk memperbaiki 50% lagi. Oleh karena itu harapan saya ke depan bahwa kepada masyarakat Kota Banda Aceh, kita sudah paham dan terus untuk memberi kepahaman, kita adalah kawasan rawan bencana. Betul. Tidak ada pilihan, bukan kita lari atau tidak pasif, tapi kita bergerak. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun mitigasi bencana ini adalah suatu keniscayaan. Membangun mitigasi bencana tidak bisa hanya pemerintah, perlu dukungan dari dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, duit memang penting, tapi bukan yang terpenting. Adalah kolaborasi dan kerjasama adalah segala hal. Bukankah masa lalu budaya kita mengatakan bergotong royong adalah solusi untuk memecahkan masalah? Ini harus kita bangun. Oleh karena itu kita harapkan ke depan adalah terus kita lakukan upaya-upaya diseminasi berupa sosialisasi semua sektor. Apalagi tahun depan kita harapkan perempuan dan yang rentan itu perempuan, disabilitas, anak-anak menjadi suatu prioritas bagi kita, mereka untuk memberi kepahaman. Habis itu kita lakukan simulasi, kita lakukan juga beberapa advokasi. Yang memberikan kontribusi siapa? Dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah juga. Yang penting kita hari ini nggak mudah dikendalikan dan diisukan oleh hoax. Memerangi hoax itu adalah salah satu hal yang kita harapkan, komunikasi. Dan Aceh TV adalah salah satu yang melakukan terobosan untuk membantu mensosialisasi pentingnya mitigasi bencana. Karena kalaulah Aceh TV ini pun tidak dilakukan PRB, siapa lagi yang bisa menyampaikan kepada masyarakat Banda Aceh dan Aceh umumnya? Oleh karena itu Aceh TV juga harus tangguh bencana. Oleh karena itu Aceh TV juga harus melakukan konsep-konsep mitigasi bencana mandiri. Pastikan kawasan jauh dari kerentanan udah ada. Pastikan dia ada escape buildingnya, lantai 2 lah kok kita bilang. Pastikan juga sarana komunikasinya juga tahan terhadap potensi-potensi bencana. Sehingga apabila terjadi suatu bencana, Aceh TV adalah salah satu yang menyampaikan kondisi kepada pihak luar untuk membantu karena kita dalam bencana. Betul. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Ayo masyarakat Banda Aceh kita bersatu, kita wujudkan visi misi wali kota menjadikan kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat ini betul-betul terwujud dan terbumikan bersama-sama kita. Ya, dan juga mudah-mudahan Aceh TV satu-satunya yang memberikan informasi dan juga edukasi tentang kebencanaan ya Pak ya. Siap siaga yang pastinya juga. Ya, terima kasih Bapak Fadil. Ibu Ina, terakhir harapan ataupun pilot project kedepannya dari seorang praktisi kebencanaan ini Ibu. Kalau saya dan kawan-kawan yang selama ini juga voluntary secara sukarela mendukung BPBD, tetap yang kita sasar itu bagaimana kebijakan pemerintah itu benar berpihak pada keselamatan masyarakat. Sebenarnya dari awal udah agak lucu ketika Banda Aceh yang sudah pernah ngalamin bencana sedemikian dahsyat dan kita masih berpotensi terhadap gempa, misalnya setelah tahun 2004 kemarin Pidijaya kayak gitu. Nah sebenarnya pemerintah punya niat enggak sih, punya itikat enggak sih untuk
pengurangan risiko bencana untuk memastikan keselamatan masyarakat. Karena kalau dilihat dari sisi anggaran misalnya tadi, paling kasat mata bisa dilihat juga BPBD sampai hari ini bisa belum punya kantor. Itu kan paling gampang untuk melihat seberapa prioritas pengurangan risiko bencana di Banda Aceh. Kemudian juga untuk di tataran masyarakat, kalau kita ke Kampung Jawa, itu jelas wilayah yang sangat berisiko. Kalau kita tanya mereka bakal lari kemana kalau misalnya ada gempa kuat atau ada gempa yang lama, pelan tapi lama dan berpotensi tsunami, ya jawaban mereka lari aja karena nggak ada escape building di situ. Dan ini di banyak wilayah lain juga seperti itu. Jadi saya pikir memang harus itikat kuat dari pemerintah dan karena kita ini karena bebal ya harus ada semacam upaya memaksa dinas instansi terkait masyarakat untuk bergerak untuk pengurangan risiko bencana. Di tataran pemerintah harus siap dengan data, bisa dengan memulai melakukan kajian risiko bencana secara komprehensif. Artinya isu-isu tata ruang tadi sebenarnya juga masuk dalam dalam kajian risiko bencana tadi, sehingga kalau misalnya media datang ke BPBD ingin tahu wilayah mana saja yang berisiko, wilayah mana misalnya dinas PU misal mau lihat tentang kelayakan untuk sebuah bangunan, prasyarat apa yang harus dipenuhi, itu sebenarnya bisa didapat dari dokumen kajian risiko itu. Tapi ya harus dilakukan secara baik. Kemudian dari kajian risiko bencana itu disusun program untuk pengurangan risiko bencana yang berhubungan dengan semua dinas instansi terkait di Banda Aceh. Di level masyarakat, mau nggak mau, suka nggak suka, ini memang harus diomongin terus, harus dikatakan terus. Harus ada upaya untuk menjaga memori tsunami, memori gempa, juga risiko lain kepada anak cucu. Sebenarnya kalau kita lihat Jepang kurang apa sih mereka dengan alokasi anggaran, dengan kekuatan pemerintahnya, kemajuan teknologi, tapi waktu gempa hari ini ya, tanggal 11 Maret, waktu kejadian gempa dan tsunami itu mereka bisa cukup banyak korbannya. Kenapa? Karena masyarakat juga merasa sudah aman dengan ada seawall, dengan ada begitu banyak perangkat untuk mendukung keselamatan mereka. Tapi ternyata itu juga tidak cukup, karena mereka membandingkan dengan pengalaman sebelumnya, kita cukup aman di sini, nggak akan terkena tsunami. Tapi ternyata yang datang justru lebih dahsyat dari yang diperkirakan, dari yang kejadian sebelumnya. Nah, kita nggak tahu hari ini Banda Aceh kemungkinan untuk gempa ke depan, tsunami itu seberapa dahsyat, seberapa siap kita. Betul sekali. Artinya memang seperti simulasi memang harus selalu digencarkan. Pertanyaan Bapak tadi, kalau misalnya Mbak menyekolahkan anak di SD di wilayah Kampung Jawa, tapi kemudian sekolah tidak punya rencana apapun, tidak paham, itu bagaimana? Iya. Bahkan di sekolah yang kita sudah lakukan, saya ikut terlibat misalnya di kegiatan simulasi bencana gempa dan tsunami di beberapa sekolah. Itu waktu awal-awal kita datang, kita tanyakan, kalau misalnya kejadian gempa, apa yang akan ibu lakukan? Nggak tahu, suruh lari aja keluar. Gitu. Kalau kemungkinan terjadi, diumumkan misalnya bakal terjadi tsunami, atau tidak dapat pengumuman, tapi ini gempa yang sangat kuat seperti tahun 2004, apa akan dilakukan? Mau dikemanakan anak-anak di sini, murid-murid di sini? Nggak tahu, paling saya pulang. Saya ke sekolah tempat anak saya akan menjemput anak saya. Bagaimana nasib murid di sini misalnya. Jadi memang simulasi yang diawali dengan perencanaan yang komprehensif ya, rencana dulu kalau misalnya kejadian gempa atau tsunami, apa yang akan dilakukan, kemana akan lari, gitu. Baru kemudian itu diuji, disimulasikan. Nah, itu harus dilakukan di semua titik yang berisiko terhadap gempa dan tsunami atau berisiko terhadap banjir. Betul. Bu, Hampir seluruh daerah. satu hal yang sangat penting, jangan lupa kita membangun masyarakat yang tangguh bencana. Satu hal yang harus kita menjadi ikon dan lebih hebat kita dari Jepang, yaitu menanamkan ketauhidan kita,
keyakinan kita bahwa segala apapun musibah itu karena Allah. Betul. Jadi spiritual kita harus kita kuatkan. Sesungguhnya ketahanan kita adalah tak kalah tauhid la ilaha illallah yang menentukan, itulah membuat terinspirasi hati kita untuk tangguh. Salah satu ketangguhan kita nggak stres waktu ada bencana, nggak gabuk, nggak karuan. Dia berzikir, beristighfar, tapi dalam zikir dan istighfar itu dia mencari sesuatu untuk ikhtiar. Itulah pergi ke escape building. Escape building ke depan bukan lagi seperti yang kita harapkan. Masjid adalah basis utama. Oleh karena itu ke depan kita harapkan nanti yang menonton hari ini juga kepada bapak-bapak, tokoh masyarakat, bangunlah masjid vertikal. Artinya masjid berlantai 2 sampai 3 sehingga apabila ada ikhtiar untuk menjauh dari bencana itu dia akan pergi ke masjid. Jadi dia dua matahari larus ke Allah tapi ke manusia itu ikhtiar. Saya merinding. Ya Bu, itulah orang Jepang. Saya mengatakan saya nggak mau kalah dengan orang Jepang. Orang kita belajar terus dengan ilmu teknologi. Toh dia bencana juga banyak juga. Tapi dia tanya kok kita nggak ada yang gila waktu itu, mengapa? Kita punya kekuatan yang tangguh, yaitulah spiritualitas kita. Jadi hari ini saya minta di masyarakat bahwa bencana itu tidak bisa kita hindari, tapi kita sikapi dengan apa? Pertama, ketauhidan kita kepada Allah. Kedua, disuruh ikhtiar kita. Itulah zikir dan berapa usaha-usaha itulah yang dilakukan. Jadi ini yang penting. Jangan sampai kita tutup, lupa kita bahwa apalagi kita mau mewujudkan Banda Aceh yang gemilang dalam nilai syariat. Betul. Dimanapun nilai syariat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah. Wow, alhamdulillah. Saya hari ini seperti ikut puasa, Pak. Terima kasih banyak, Ya. Pak Adil. Pak Robi, singkat saja, Anda selaku kecil ini mewakilkan suara dari masyarakat yang ada di desa Deyah Gelempang. Harapan Anda seperti apa ke depannya? Kalau harapan sebenarnya hampir semua sama. Sepanjang bibir pantai ini mengharapkan escape route. Escape route tetap ya, Pak ya? Ya. Baik. Cuman pertimbangan juga mempertimbangkan kembali masalah IMB mengenai sekolah-sekolah dasar karena ini berisiko bagi generasi ke depan. Kemudian seperti Pak Fadil bilang, masalah keyakinan memang ini satu kelebihan kita daripada Jepang, tapi permasalahan yang harus diingat, jika kita tidak mampu menyediakan fasilitas, kita cuman mengandalkan bahwa semua adalah kehendak daripada Allah. Jika terjadi bencana dan kemudian banyak meninggalkan permasalahan, meninggalkan banyak orang cacat, yang capek siapa? Kita juga kan. Betul. Nah, makanya fasilitas harus disiapkan. Kita memang bertawakal kepada Allah, kita berkeyakinan semua yang Allah berikan pasti baik untuk kita. Cuman jangan pengalaman yang sudah pernah Allah berikan menjadi sia-sia. Makanya Allah kan selalu mengingatkan kita pada setiap lembaran yang ada di dalam Al-Quran. Apa kamu pernah mengingat bagaimana aku tenggelamkan orang-orang terdahulu, negara-negara terdahulu. Ini kan kayak bukan Islam. Padahal kita mayoritas Islam di Banda Aceh. Tapi tidak pernah menjadi sebuah pelajaran tentang hal-hal terdahulu. Jadi yang saya lihat ke depan ni, jadi konsep Islam yang kita bawa pun enggak sinkron. Kita yakin karena Allah, tapi kita tidak pernah mengingat apa daripada tujuan Allah berikan semua pelajaran terhadap kita, dan kita tidak pernah ingin memperbaiki. Kita masih memiliki tempat yang sama, konsep jalan yang sama, cara pandang yang sama. Jadi tidak ada satu perubahan yang saya lihat di situ. Kita lebih baik daripada yang kemarin. Ini permasalahannya. Kita hanya melihat dari sudut pandang yang sama, artinya begitu. Baik. Makanya harapan kita yang besar adalah, saya yakin kepada Pak Wali Kota Pak Aminullah. Kenapa yakin? Karena beliau juga tinggal di daerah yang rawan bencana. Betul. Tapi mudah-mudahan beliau lebih optimis dengan pemikiran beliau sendiri. Beliau tidak hanya mendengarkan sudut pandang daripada kawan-kawan selingkarnya yang hanya menginginkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Saya harapkan kepada beliau, pastikan masyarakat, karena yang angkat beliau itu masyarakat juga, bukan orang selingkar beliau. Jadi saya harapkan kepada beliau mungkin lebih sering lagi turun ke desa,
seperti pemilu-pemilu terdahulu, jangan misalnya sekarang karena banyak mungkin tugas lupa ke masyarakat. Beliau kan banyak staf. Ya, ya. Kenapa harus pedulikan dengan semua kegiatan? Saya aja nggak pernah duduk di kantor kecil. Jadi ada yang menghandle itu. Kalau saya punya satu orang sekdes, mungkin beliau punya banyak staf. Itu bedanya. Dan beliau lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat, lebih jelas mendengar apa keluhan masyarakat. Mudah-mudahan Banda Aceh seperti yang beliau harapkan bisa gemilang dalam bingkai syariah. Baik, luar biasa sekali Pak Robi, mudah-mudahan suara Anda juga didengar dan ini menjadi PR juga, tugas untuk Bapak Wali. Saya berharap nanti Pak Wali diundang lagi ya Pak. Dihadirkan kembali juga Pak Robi gitu ya. Baik ya. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Robi, Pak Fadil dan juga Ibu Inah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, khususnya untuk masyarakat yang ada di Aceh dan juga Banda Aceh khususnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan edukasi informasi tentang kebencanaan ya, dan kita juga bisa menjadikan masyarakat yang tanggap bencana. Amin, Ya. amin. Jangan lupa iman yang pastinya Pak Iya, Fadil ya. iya. Ya baik, terima kasih banyak pemirsa, saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.